Halo sahabat Secan, saya Dr. Geisha Kautsar Putri, M.Biomed AM. Saya dari Elite Clinic. Perkenalkan, saya Dr. Eklen Rosenduk, DAIM-Kes, biasa dipanggil Dr. Ekles. Saya dari Ekles Clinic. Saya Dr. Rizky Citra Mulia, spesialis dermatologi dan venerologi dari Klinik Derven Dermatologi Bekasi. Oke, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media saya ataupun di konsultasi di klinik. Apa aja sih penyebab dari akne dan bagaimana cara penanganannya? Dokter, apakah memencet jerawat atau komedo di rumah aman? Kita bahas lebih lanjut yuk, sahabat Secan. Akne vulgaris adalah peradangan menahun pada folikel pilosebacea yang biasa juga kita sebut dengan jerawat, dengan ditandai dengan gambaran klinis yang berbagai macam. Bisa ada komedo, kemudian pustular, papular, ataupun nodul. Jerawat ini sebenarnya tumbuh, berisiko bagi orang yang cenderung kulit berminyak karena hiperaktivasi dari kelenjar minyak di pori-pori dan tertutup oleh sel kulit mati atau kotoran, dia tersumbat. Itulah yang akan menjadi komedo. Komedo ini kalau kena kotor infeksi itu yang menyebabkan jerawat. Jadi asal semuanya itu dari kelenjar minyak. Predileksi paling sering pada akne vulgaris adalah di wajah, kemudian disusul dapat terjadi juga pada leher, dada, punggung bagian atas, dan juga lengan bagian atas. Ada namanya kompleks folikel sebaceous, yaitu tempat tumbuh rambut. Di bawahnya ada namanya kelenjar minyak. Fungsi normal kelenjar minyak ini meminyaki rambut ini supaya tumbuh sempurna atau tumbuh bagus. Tapi bagi orang-orang tertentu yang hiperaktivasi dan tertutup kulit mati, itu yang jadi komedo yang menyebabkan jerawat. Jadi sebenarnya bisa di mana saja, tapi pada umumnya bisa di wajah, ataupun di punggung, ataupun di dada, yang biasanya tempat adanya folikel sebaceous, kompleks folikel sebaceous tadi. Penting banget supaya Anda tidak salah kaprah. Kadang-kadang kita mengobati diri sendiri, kadang-kadang salah obat ataupun salah krim malah memperparah risiko jerawat atau tumbuhnya jerawat tadi. Jadi memang disarankan konsultasi ke tenaga medis dalam hal ini dokter, supaya Anda tahu problemnya Anda apa dan solusinya apa. Untuk menangani akne vulgaris sangat perlu sekali ya untuk kita konsultasi ke dokter, karena biasanya kalau tidak ditangani dengan baik, maka setelah sembuh dari jerawat biasanya kita akan menemukan bercak kehitaman bekas jerawat atau biasanya skar atau bopeng akibat tidak ditangani dengan baik. Iya, perlu sekali berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin pada saat keadaan bopeng bekas jerawat, karena semakin cepat diobati, maka hasilnya semakin baik. Penanganan akne vulgaris dapat dilakukan dengan beberapa cara perawatan. Salah satunya bisa dengan facial, kemudian bisa dilakukan dengan chemical peeling, bisa juga dengan laser, dan juga bisa dengan IPL. Untuk mengatasi jerawat memang tergantung Anda. Gitu. Sebenarnya jerawat ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi proses penyembuhannya itu memang berbeda-beda setiap orang tergantung faktor pencetusnya. Saya infokan bahwa faktor penyebab atau pencetus jerawat pertama faktor genetik atau keturunan. Jadi lebih beresiko Anda yang memiliki riwayat keluarga jerawat, lebih beresiko Anda mendapatkan jerawat. Kedua, faktor hormonal seperti masa pubertas, bagi wanita misalnya menggunakan KB hormon, atau pada waktu kehamilan, itu biasanya yang faktor dari dalam. Yang ketiga, faktor dari luar adalah makanan, seperti protein tinggi, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan.
Terus terakhir ada masalah psikis seperti banyak pikiran, stres, ataupun sering tidur larut. Nah ini faktor-faktor pencetus yang memacu hiperaktivitas dari kelenjar minyak ini sehingga dia produksi lebih diperparah dengan tertumpuknya kotor atau sel kulit mati, itu yang jadi komedo. Nah komedo ini kena kotor infeksi, itulah yang menyebabkan jerawat. Nah range penyembuhan jerawat ini tergantung faktor-faktor tadi. Jadi memang semuanya tergantung Anda sih. Nah, cara untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat itu tidak bisa hanya dengan penggunaan krim ya sahabat Sechan. Jadi dibutuhkan beberapa treatment untuk menghilangkannya. Dan itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu karena harus dilihat jenis bopengnya, harus dinilai tingkat keparahannya, kedalaman bopengnya, sehingga treatment yang diberikan itu pasti berbeda-beda. Pada perawatan akne vulgaris ini tidak ada efek samping. Waktu pemulihan pun juga tidak ada pengelupasan, tidak ada pengemerahan, jadi pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Hanya yang perlu diperhatikan adalah tidak menggunakan produk skincare selama 2 hari setelah treatment akne vulgaris. Ini sering banget saya dapatkan pertanyaan di klinik, dokter, apakah perawatan ini, perawatan itu ada efek samping atau sebaliknya. Nah, ini yang harus mindset mungkin yang harus dirubah, bahwa kita perawatan ya pingin sembuh dong ya, tapi disarankan dikonsultasikan atau dirawat dengan tenaga yang kompeten, dalam hal ini tenaga medis. Biasanya dirawat sesuai problem dan solusi, pasti ada hasil yang bagus. Sahabat Sechan, untuk resiko setelah tindakan ini biasanya pertama tentu karena kita membuat perlukaan pada area kulit, itu pasti kan ada jarum yang digunakan, itu biasanya nyeri. Walaupun kita berikan anestesi topikal ya pada area wajah, tetap pasti biasanya masih terdapat terasa nyeri. Kemudian yang kedua biasanya ada perdarahan, tetapi biasa dikontrol oleh dokternya kok, nggak perlu khawatir. Yang ketiga biasanya agak bengkak kalau misalkan yang kita lakukan adalah contohnya subsisi pada kasus atrofi pada bopengnya, itu biasanya setelahnya akan terjadi bengkak, tapi biasanya akan membaik kurang lebih 3-5 hari atau kadang sampai 1 minggu. Untuk treatment akne vulgaris ini, pasien disarankan untuk mengulangi tindakan 1 minggu sekali selama 3-5 kali, tergantung dari derajat keparahan jerawat itu sendiri. Disarankan memang untuk berapa kalinya tergantung grade jerawat Anda. Itu sebabnya memang disarankan konsultasilah dulu ke dokter. Nanti biasanya dokter yang akan memplanningkan seberapa sering. Tapi biasanya dilakukan treatment 2 minggu sekali. Untuk perawatannya misalnya di laser atau di chemical peeling, dan daily skincare-nya itu yang harus rutin dipakai tiap hari, baik krim pagi maupun krim malam. Nah, faktor penyembuhannya tergantung grade jerawat Anda. Tentunya kalau perawatan secara berkala tentu perlu, karena pengobatan sekarang ini tidak bisa hanya 1-2 kali treatment, tentu dibutuhkan beberapa kali treatment, butuh waktu berbulan-bulan gitu. Jadi biasanya dilakukan kontrol itu sebulan sekali, karena contohnya kita lakukan tindakan microneedling itu dibutuhkan waktu sebulan lagi kontrol, jadi dievaluasi untuk si bopengnya itu sendiri.